Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid kehilangan gelar kedua yang mungkin diraih pada musim 2020-2021. Los Blancos baru saja tersingkir di babak 32 besar Copa del Rey. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Real Madrid kalah dari Alcoyano di Copa del Rey. Madrid kalah dengan skor 2-1 lewat laga yang dilanjutkan hingga babak tambahan waktu. Madrid sebelumnya unggul lebih dulu pada menit ke-45 lewat gol Eder Militao. Namun Alcoyano mampu membalas lewat aksi Jose Solbles pada menit ke-80 dan Juanan pada menit ke-115. Real Madrid pun gagal melaju ke fase selanjutnya setelah kalah dari tim Segunda B. Kegagalan di Copa del Rey hanya berselang 6 hari dari kegagalan lain. Sebelumnya mereka juga gagal meraih gelar Supercopa de Espanya usai kalah dari Athletic Bilbao. Saya adalah pelatih dan itu tanggung jawab saya akan menerimanya, ucap pelatih Zidane. Zidane melihat musim masih panjang dan Real Madrid masih punya kans untuk meraih hasil lebih baik. Zidane mengatakan lagi, saya yakin para pemain saya percaya pada saya, tetapi Anda harus bertanya kepada mereka. Kami melakukan beberapa hal bagus musim ini. Kami masih bersaing untuk juara La Liga dan Liga Champions. Kami harus tetap fokus karena kami masih bisa memenangkan banyak hal. Zinedine Zidane terdengar pasrah menyikapi masa depannya di Real Madrid usai mengalami kekalahan mengejutkan dari Alcoyano di Copa del Rey, Kamis 21 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari klub Segunda B tersebut semakin menambah tekanan pada pundak Zidane, yang mulai merasa tidak yakin mendapat dukungan dari para pemainnya sebagai pelatih. Saya kira begitu, namun Anda harus bertanya kepada mereka apakah masih mendukung saya. Kami telah melakukan hal-hal bagus, tidak begitu sering akhir-akhir ini. Namun selain pertandingan terakhir, kami melakukan hal-hal bagus musim ini. Kami berusaha konsisten pada hal-hal yang bisa dilakukan. Saat Anda kalah, Anda selalu berbicara. Saya bertanggung jawab dan apapun yang harus terjadi akan terjadi. Saya sangat tenang, para pemain ingin memenangkan pertandingan. Mereka mencoba dan terkadang hal berbeda terjadi. Saya akan menanggapinya seperti biasa. Para pemain telah mencoba dan jika kami mencetak gol kedua, pertandingan akan lain. Sepak bola seperti itu. Kiper telah melakukan 2 atau 3 penyelamatan dan tidak membiarkan kami untuk mencetak gol kedua. Tapi saya yang bertanggung jawab kami tersingkir, kata Zidane. Real Madrid harus menelan malu di ajang Copa del Rey, sebab Madrid harus tersingkir dari babak 32 besar usai kalah dari Alcoyano pada laga yang digelar hari Kamis 21 Januari 2021. Real Madrid harus tersingkir dengan skor 2-1 dari Alcoyano. Lantas pelajaran apa yang bisa dipetik dari duel Alcoyano versus Real Madrid? Simak berikut ini. Berakhirnya karir Zidane di Real Madrid. Zinedine Zidane mampu bangkit dari beberapa momen sulit pada musim 2020-2021 ini. Namun kini mungkin situasinya sudah berbeda. Madrid baru saja kehilangan 2 gelar juara. Madrid kalah 2 laga beruntun setelah kalah dari Athletic Bilbao dan kehilangan gelar Supercopa de Espanya. Madrid kini kalah dari Alcoyano dan kehilangan gelar Copa del Rey. Nasib Zidane kini berada di ujung tanduk. Apalagi jika melihat klasemen La Liga, Real Madrid kini tertinggal 4 poin dari Atletico Madrid yang punya 2 laga ekstra. Real Madrid malu. Fans Real Madrid mungkin masih bisa mewajari kekalahan dari Athletic Bilbao di Supercopa de Espanya, sebab lawannya mereka hadapi sesama klub La Liga dan performanya tengah menanjak. Namun kekalahan dari Alcoyano agaknya sudah diterima fans Real Madrid, sebab lawan yang dihadapi adalah Segunda B, klub yang juga bermain di level ketiga sepak bola Spanyol atau secara sederhananya bisa disebut Liga 3. Hasil yang memalukan bagi Real Madrid tentunya, apalagi Alcoyano sebenarnya bermain dengan 10 pemain sebelum mereka memastikan kemenangan atas Real Madrid. Ini adalah kekalahan yang memalukan, yang membuat Los Blancos tenggelam dalam krisis, tulis Marca. Pemain 41 tahun yang memukau. Juanan menjadi bintang bagi Alcoyano lewat golnya pada menit ke-115. Gol ini membawa Alcoyano pada fase selanjutnya dan menyingkirkan Real Madrid. Namun bukan Juanan saja yang tampil bagus. Penjaga gawang Jose Juan Figueres juga patut mendapatkan apresiasi lebih, sebab dia membuat 10 kali penyelamatan dari ancaman para pemain Madrid. Jose Juan bukan nama besar di sepak bola. Sejak 2012 ia lebih banyak bermain di klub kasta bawah. Namun dia tampil bagus saat berjumpa Real Madrid. Patut dicatat Jose Juan sudah berusia 41 tahun. Kacaunya tim lapis kedua Real Madrid. Zidane memainkan tim lapis kedua saat berjumpa Alcoyano.
Harusnya dengan nama-nama yang ada di starting 11, Madrid bisa meraih hasil lebih baik. Ada nama Vinicius Junior, Isco, Casemiro hingga Marcelo di line up Real Madrid. Mereka adalah pemain top dan levelnya masih di atas rata-rata pemain Alcoyano. Namun tim lapis kedua Real Madrid kesulitan meladani semangat juang dari pemain Alcoyano. Mariano Diaz, Andriy Lunin, Alvaro Odriozola tak mampu berbuat banyak untuk membawa Real Madrid menang. Butuh bek tengah baru. Real Madrid kehilangan Sergio Ramos dan Rafael Varane. Keduanya tak bisa bermain di laga melawan Alcoyano karena cedera. Mereka cedera saat Real Madrid kalah dari Athletic Bilbao. Pada duel melawan Alcoyano, Zidane memainkan Eder Militao dan Victor Cruz di posisi bek tengah. Ini adalah opsi terbaik dari pemain yang tersedia. Namun keduanya gagal tampil bagus. Kasus ini harus menjadi perhatian Real Madrid, sebab nampak jelas jika Real Madrid butuh tambahan pemain di posisi bek tengah. David Alaba bisa menjadi jawaban, tapi dia baru datang musim depan. Kedatangan bek Bayern Munchen David Alaba ke Real Madrid diyakini dapat menjadi jawaban sempurna atas hengkangnya Sergio Ramos pada akhir musim nanti. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan pemain belakang Bayern Munchen David Alaba. Media Spanyol Marca melaporkan Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan bek Bayern Munchen David Alaba. Alaba disebut akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2021, selesai kontraknya habis bersama FC Hollywood. Kepindahan David Alaba ke Santiago Bernabeu pun memancing spekulasi mengenai kepergian Ramos. Jika betul Alaba datang sebagai pengganti Ramos, apakah pemain asal Austria itu bisa menjalankan perannya sebaik Ramos? Sebagai seorang pemain belakang, David Alaba memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan Ramos. David Alaba merupakan pemain yang versatil. Salah satu alasan mengapa Bayern Munchen dan timnas Austria menyukai dirinya adalah karena kemampuannya bermain dalam sejumlah posisi. Saat ini Alaba memiliki posisi utama sebagai bek tengah. Namun ia juga sangat piawai dalam bermain di posisi bek kiri. Bahkan saat di Bayern Munchen, ia pernah didorong ke depan sebagai pemain gelandang tengah. Selain itu, sebagai calon pengganti Sergio Ramos, David Alaba juga cukup memiliki karakter. Alaba adalah sosok yang disegani di dalam maupun di luar lapangan, baik oleh para fans maupun pemain. Selain itu, tak kalah dari Ramos, David Alaba adalah sosok pemain juara. David Alaba saat ini telah memenangkan banyak trofi, di antaranya 9 gelar Bundesliga dan 2 gelar Liga Champions. Mental juara yang dimilikinya tentu cocok dengan tradisi Real Madrid. Meski begitu, tetap ada kekurangan pada diri David Alaba jika dibandingkan dengan Ramos. Dalam hal permainan, David Alaba tidaklah seagresif Ramos. Alaba lebih berhati-hati dalam bermain ketimbang Ramos. Walau begitu, hal semacam ini bisa saja tetap menguntungkan bagi Real Madrid, sebab potensi dirinya mendapatkan kartu kuning atau merah pun akan semakin menurun. Seperti diketahui, di Real Madrid, Sergio Ramos merupakan rajanya kartu merah. Dengan fakta-fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa David Alaba adalah pemain yang cukup tepat untuk Real Madrid saat ini. Kepergian sosok sebesar Sergio Ramos bisa ditambal dengan kehadiran David Alaba. Presiden Real Madrid Florentino Perez tampak menemui bintang Juventus Cristiano Ronaldo saat jumpa di Turin Selasa 19 Januari 2021. Ini jadi pertemuan pertama Perez dengan Ronaldo sejak tahun lalu. Komunikasi antara keduanya sempat rusak usai Ronaldo hengkang ke Juventus pada 2018 lalu. Namun kehadiran Ronaldo pada El Clasico 1 Maret 2020 lalu jadi awal kebaikan hubungan mereka. Pertemuan Perez dengan Ronaldo di tempat latihan Juventus bukan sesuatu yang direncanakan. Soalnya Perez ke Turin untuk menemui Presiden Juventus Andrea Agnelli yang juga Ketua Asosiasi Klub Eropa. Pertemuan dua presiden ini untuk membicarakan kompetisi baru Super League yang melibatkan klub-klub besar. Ronaldo tampak berbicara akrab dengan Perez. Keduanya berbicara seperti teman lama. Florentino Perez tahu belum ada pengganti seperti Ronaldo di Real Madrid, sedangkan sang bintang Juventus juga masih terikat secara emosional dengan Madrid. Perez jumpai Presiden Juventus untuk bicarakan Superliga. Dia mengaku cukup tertarik dengan ide Super Eropa. Anda harus melakukan inovasi, mencari ide agar sepak bola tetap menarik. Model saat ini butuh dorongan. COVID-19 sudah menunjukkan itu. Sepak bola butuh dorongan dan Real Madrid akan di sana, ujar Presiden Real Madrid. Perez mensinyalir ada rasa bosan di antara fans dengan keberadaan kompetisi sepak bola saat ini. Perez mengatakan lagi, reformasi sepak bola jangan menunggu. Kami harus berubah. Klub besar Eropa juga punya jutaan fans, dan kami tidak boleh lupa mereka. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan tengah memantau situasi untuk mengintip kemungkinan membawa Martin Odegaard dari Real Madrid. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Odegaard meminta kepada Real Madrid untuk kembali meminjamkannya ke klub lain pada jendela transfer Januari ini. Keinginan Odegaard ini didasarkan karena gelandang asal Norwegia itu tidak puas dengan jatah bermain yang ia dapatkan di tim asuhan Zidane.
Kini seperti dilansir Sky Sport, Arsenal diklaim tertarik untuk memboyong Odegaard ke Emirates Stadium guna menambah kekuatan di lini tengah mereka. Sebelumnya Arsenal sudah lebih dulu meminjam gelandang lain Real Madrid yakni Ceballos yang juga sudah menghuni skuad The Gunners sejak musim lalu. Kubu Real Madrid sendiri diyakini tengah mempertimbangkan tawaran dari Arsenal meski mereka harus bersaing dengan klub lain. Salah satunya Sevilla yang juga ingin meminjam Odegaard. Setelah musim lalu bersinar dalam masa peminjaman di Real Sociedad, Odegaard dipanggil kembali oleh Real Madrid dan masuk dalam skuad utama pilihan Zidane. Sayang bagi Odegaard, kesempatan bermain reguler masih belum juga ia dapatkan. Sejauh ini pemain 22 tahun itu baru total dimainkan selama 367 menit.